Selamat pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Bersyukur kita pada pagi hari ini kita masih boleh bangun dan kita akan melakukan aktivitas kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Engkau membangunkan kami dimanapun jemaat kami hadir Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkata-katalah kepada kami siap mendengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, di dalam nama Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Markus 16 ayat 15, mengatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudaraku, sebelum Yesus meninggalkan bumi dan naik ke surga, dia mengumpulkan murid-muridnya yang telah menemaninya selama 3 tahun terakhir. Ketika mereka duduk mengelilingi meja sambil makan bersama, Yesus menugaskan mereka untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dia mulai. Yesus telah menghabiskan sebagian besar pelayanannya untuk mewartakan kedatangan kerajaan Allah, yang merupakan perintah dan kekuasaan Allah. Tanggapan yang tepat terhadap kedatangan ini adalah agar orang-orang berubah dan dari cara hidup mereka yang lama dan percaya kepada Yesus. Saudaraku, ucapan pertama Yesus dalam Injil Markus terdapat dalam Markus 1 ayat 15. Dan itu merupakan pengumuman tentang kedatangan kerajaan Allah. Dan ucapan terakhir Yesus kepada murid-muridnya yang dimulai dari Markus 16 ayat 15 dibangun di atas pengumumannya yang pertama. Panggilan yang ditinggalkan Yesus bagi kita adalah untuk terus menyebarkan kabar baik Injil kepada orang lain. Saudaraku, kabar baik ini adalah bahwa Yesus telah membawa kedatangan kerajaan Allah ke bumi. Dan melalui kematian dan kebangkitannya, dia telah membuka jalan bagi semua orang untuk memiliki hidup baru di dalam dia. Tugas penginjilan ini atau memberitahu orang lain tentang Yesus adalah hal pertama yang Yesus minta kepada para pengikutnya untuk dilakukan ketika dia meninggalkan bumi. Menceritakan kepada orang lain tentang apa yang telah Yesus lakukan bagi mereka adalah salah satu hal terpenting yang dapat kita lakukan dengan waktu kita. Kita telah dianugerahi karunia terbesar, hidup kekal bersama Tuhan. Namun karunia itu juga tersedia secara cuma-cuma bagi seluruh dunia. Jadi saudaraku, luangkanlah waktu hari ini untuk berdoa bagi orang-orang dalam hidup kita yang belum mengenal pengharapan yang Yesus berikan. Berdoalah untuk keselamatan mereka, tetapi juga berdoalah untuk kesempatan membagikan kisah iman kita sendiri kepada mereka. Menceritakan kepada orang lain tentang Yesus bukan berarti kita harus berdiri di sudut jalan sambil berseru-seru, tetapi kita harus melakukan percakapan secara aktif dan bermakna dengan orang lain. Ketika kita menceritakan kepada orang lain tentang hidup baru dan kerajaan baru yang tersedia bagi mereka, kita melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan Yesus untuk kita, yaitu menjadi berkat, berbuat baik, dan menyampaikan kerajaan Allah di muka bumi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak hanya diam ketika kami sudah memperoleh penebusan dan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kami. Kami juga mau Tuhan menyebarkan kasih Tuhan itu dalam hidup kami. Menyebarkan Injil kepada segala makhluk. Ajari kami Bapa, beri kami hikmat sehingga kami tidak hanya berbicara, tapi kami juga menyatakannya melalui tindakan, perbuatan, dan tingkah laku kami.
Ajar kami selalu hidup di dalam firman-Mu Tuhan, sehingga orang lain boleh percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.